إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نواصل قراءتنا لهذه أو في هذه الليلة، ومعنا كتاب شرح الجرومية، شرح الآجرومية لابن عثيمين رحمه الله. وتوقفنا عند قوله أو قول المؤلف رحمه الله هنا في هذه الفقرة، أو وصلنا إلى قوله يقول المؤلف. هنا قول الشارح يقول المؤلف. وقبل أن نواصل القراءة نراجع قليلا ما أخذناه في اللقاء الماضي. نقرأ هذه الفقرة مرة ثانية مراجعة، يعني للمراجعة. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قاعدا إلى الصحابة. هنا الجار والمجرور إلى الصحابة، الجار والمجرور هنا متعلقان بفعل أشار. إذن النبي أشار إلى الصحابة هكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. Nabi memberikan isyarat, dan waktu itu Nabi sedang melakukan salat dalam keadaan duduk, qa'idan. Nabi memberikan isyarat kepada para sahabat. Hakala. Wa qad sallu khalfahu qiyaman. Sallu huna fi'lun madhi, ya. Fa'ilnya adalah wawul jamaah menunjukkan dhamir hum. Kaifa? Hum ya'udu al-dhamir ila as-sahabah. Ini sahabat waktu itu sudah melakukan salat khalfahu, di belakang. Hu dhamirun mabniun ala dhammati, dhamirnya kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat telah melakukan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyaman dalam keadaan berdiri. Tadi kan Nabi salat dalam keadaan duduk, dan para sahabat salat berdiri di belakang beliau. Kemudian Nabi memberikan isyarat kepada para sahabat. Wa asyara ilaihim. Unzur huna, wa asyara ilaihim. Asyara fi'lun madhi wal fa'il dhamirun mustatir taqdiruhu huwa, kembalinya ke an-nabi. Dan Nabi SAW memberikan isyarat ilaihim, him, yani as-sahabah. As-sahabah. Him dhamirun mabniun ala sukun, ya, karena him harakat mimnya kan sukun. Berarti naqul him dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Limadha fi mahalli jarrin? Karena dia majrurun, atau karena dia masbukun bi harfil jar ila, hakala. Nabi memberikan isyarat kepada para sahabat. An ijlisu, an ijlisu. Nah, ini bentuk isyaratnya adalah agar para sahabat itu duduk. Ini ijlisu huna fi'lun amr, ya, fi'il amr. Fa'ilnya adalah huna awal jamaah antum, yani antum. Ijlisu antum, hakala. Fajalasu.
fajalasu, maka mereka jalasu huna hum ya, hum yaitu sahabat, maka para sahabat pun duduk. Kemudian nuqtah, hal hada kalamun, apakah ini di sini, qulna fi liqa'il madhi, kita kemarin sampaikan hada di sini maksudnya adalah perbuatan ini ya, perbuatan isyaratu an-nabi SAW ila sahabat ya, perbuatan Nabi SAW memberikan isyarat kepada sahabat untuk duduk. Nah itu, hadzal fi'l, hal hada kalam, hal hadzal fi'l kalamun, hakana ya. Hal hadzal fi'lu kalamun, apakah perbuatan ini itu dinamakan kalam? Al-jawab la. Al-jawabu la. Tidak. نعم لأن الكلام لا بد أن يكون باللفظ لأن الكلام لا بد أن يكون باللفظ. Ini sebabnya atau ini alasannya kenapa kok perbuatan itu atau perbuatan Nabi memberikan isyarat tadi tidak dinamakan kalam. Alasannya adalah li'anna al-kalama la budda an yakuna bil lafzi. Al-kalama mansubun karena dia ismu li'anna. Kemudian khabarnya adalah aina man ya'rifkan. Khabarnya adalah jumlah ismiyah. La budda an yakuna bil lafzi. Naam, di mahalli raf'in. Alasannya naam, karena al-kalam itu harus ya berupa lafaz, harus berupa lafaz, dan lafaz seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di syarah beliau, al-lafzu ma'nahu ya an-nutqu bil lisani, itu ucapan dengan lisan. Sedangkan Nabi tadi adalah isyarat, memberikan isyarat. Nah, dan Nabi tidak berucap sedikit pun. Amma bil isyarati fa in afada falaysa bikalam. Adapun dengan isyarat, maka ya wa in afada, walaupun dia memberikan faedah, falaysa bikalam, maka tidak dinamakan kalam. Nah, ولهذا لم تبطل الصلاة ولهذا لم تبطل الصلاة فيه. Makanya atau maka dari itu salatnya tidak batal. Nah, kalau seandainya Nabi memberikan isyarat kemudian berucap, batal salatnya. Karena kan ucapan yang di luar zikir-zikir salat itu kan membatalkan salat. Dan Nabi hanya memberikan isyarat sehingga salatnya tidak batal. Nah, hada آخر الفقرة التي قرأناها في اللقاء الماضي. والآن سنقرأ الفقرة التي بعدها هنا. يقول المؤلف، طيب تفضل اقرأ من محمد تسمين، اقرأ أنت. بسم الله. يقول المؤلف إن أقسام الكلام ثلاثة. من أين علم أن أقسام الكلام ثلاثة؟ من التتبع والاستقراء، يعني أنهم لما تتبعوا كلام العرب وجدوه لا يخرج عن ثلاثة أقسام. حسبك. نعم. يقول المؤلف هنا الجملة الفعلية، لأن الجملة تبدأ بالفعل، يقول بفعل المضارع، والفاعل لهذا الفعل هذا الكلمة بعده المؤلف يقول إن أقسام الكلام ثلاثة. إن أقسام الكلام ثلاثة. نعم. أقسام اسم إن منصوب بالفتحة. لماذا منصوب بالفتحة مثلا؟ لأنه جمع التكسير. أقسام منصوب بالفتحة لأنه جمع التكسير، karena jamak taksir ya. Tanda nasab dengan fathah itu terdapat pada isim mufrad
kemudian jamak mudzakkar jamak taksir, kemudian ماذا الآخر؟ اسم مفرد، جمع تقصير، جمع لا ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف itu isim yang mamnu min as-sarf juga dia mansubnya dengan fathah. Nah, dan di sini dia jamak mudzakkar jamak taksir. Afwan. Huna al-kalami majrurun bil kasrati. Naqul majrur berarti mengikuti ulama Basrah, al-Basriyun. Ya, al-Basriyun mereka mengatakan al-jar hakala. Wal kufiyun yaquluna al-khafd. Idzan al-kalami مثلا مخفوض هكذا يجوز مثلا نقول الكلام مخفوض بالكسرة هذا يجوز أو نقول الكلام مجرور بالكسرة كلاهما الصحيح. هنا مجرور بالكسرة لأنه مضاف إليه. kemudian ثلاثة مرفوع بالضمة خبر أن خبر أن لماذا مرفوع بالضمة ثلاثة karena isim mufrad. Nah itu isim mufrad. ثلاثة isim mufrad. Nah. Kemudian min aina alima anna أقسام الكلام ثلاثة. من أين علم أن أقسام الكلام ثلاثة؟ الجواب من التتبع والاستقراء. من التتبع والاستقراء. علم di sini فعل ماضي والفاعل لهذا الفعل ضمير مستتر تقديره هو. يعود الضمير إلى المؤلف. المؤلف علم أن أقسام الكلام ثلاثة من التتبع والاستقراء هكذا. المؤلف علم أن أقسام الكلام ثلاثة من التتبع والاستقراء. الآن ما هو أو ما معنى التتبع والاستقراء؟ يعني أنهم لما تتبعوا كلام العرب وجدوه لا يخرج عن ثلاثة أقسام. معنى تتبع dan istiqra, التتبع والاستقراء يعني yaitu adalah أنهم هم di sini adalah العلماء أو علماء النحويين أو علماء النحو atau ulama nahwu itu kan disebutnya nuhah هكذا nuhatun. Jadi para ulama nahwu mereka lamma tatabba'u tatkala mereka huna al-fa'il dhamir hum kembalinya ke ulama nahwu. Mereka tatkala mencari tatabba'a ya tatabba'u itu maknanya adalah al-bahthu ya al-bahthu membahas atau mutalaah begitu ya mencari. Lama tataba'u kalam al-Arab tatkala mereka membahas atau mencari meneliti juga boleh ucapannya orang Arab wajaduhu ya'udu ila kalam al-Arab. Mereka mendapati bahwa kalamnya orang Arab itu la yakhruju an thalathati aqsam. La yakhruju an thalathati aqsam. Nah, hu dhamirun mabniun ala dhammati mabniun ala dhammati hu dan dia i'rabnya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya. Nah, wajadu itu kan wajadalah. Fi'il wajada itu kan termasuk fi'il yang af'alut tahwil. La mukhti ikhwan. Af'alut tahwil sehingga dia membutuhkan dua maf'ul atau menasabkan dua maf'ul bihi. Sehingga hu di sini adalah maf'ulun bihi yang pertama fi mahalli nasbin ya, dhamir. Dan maf'ul bihi yang kedua adalah jumlah fi'liyah ini la yakhruju an thalathati aqsam. Jumlah fi'liyah la yakhruju an thalathati aqsam fi mahalli nasbin maf'ulun bihi tsani. Karena fi'il wajada itu kan na'am af'alut tahwil. Nah.
dhamir hu maf'ulun bihi al-awwal dan maf'ulun bihi tsaninya adalah bentuk jumlah fi'liyah la yakhruju an thalathati aqsam. Setelah para ulama nahwu meneliti tentang kalamnya orang Arab, mereka mendapati bahwa kalam al-Arab itu tidak keluar dari 3 pembagian ini, yaitu isim atau fi'il atau huruf. Isim, fi'il atau huruf. Nah, اقرأ بعده الأخ ما هي أقسامه؟ ما هي أقسامه الثلاثة؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قول المؤلف حرف جاء لمعنى احترازا من حرف لم يأتي لمعنى كالميم. لكن من هذا الاسم لا يسمى كلاما لأنها ليست حرفا جاء لمعنى، لكن من حرف جاء لمعنى ابتداء الغاية والتبعيض. نعم حسبك. ما هي أقسامه الثلاث؟ ما هي أقسامه الثلاثة؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. Apa itu pembagiannya yang 3? Ats-tsalatsatu huna na'at atau sifah untuk aqsam. Pembagiannya yang 3 hakala. Adapun hiya, ma itu kan harfu istifham sehingga la mahalla lahu min al-i'rab. Ma-nya itu enggak ada i'rabnya karena huruf istifham. Kemudian hiya huna idza qulna dhamir fasil masalan, maka enggak ada i'rabnya karena pemisah. Gitu. Sehingga aqsamu sebagai mubtada nantinya. Mubtada dan khabarnya adalah ismun itu. Atau kalau seandainya hiya, kita qulna hiya ini adalah dhamir fasil, dhamir fasl, ya pemisah aja. Ma hiya aqsamuhu tsalatsa. Kalau ini adalah dhamir fasl, maka la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian aqsamunya sebagai mubtada'nya. Nah, hakala. Kalau ini dhamir fasl maka aqsamu mubtada dan khabar aqsamunya ini adalah ismun ini. Walakin idza qulna anna hiya di sini adalah mubtada' masalan, khabarnya ini, maka ismunnya ini sebagai badal ba'd min kull, badal dari aqsam hakala. Nah, idan huna wajhan. الوجه الأول إذا قلنا أن هذا الضمير ضمير الفصل فلا محل له من الإعراب، وأقسامه هنا مبتدأ kemudian khabarnya adalah ismun. طيب ثم إن قلنا أن هذا الضمير هو مبتدأnya maka khabarnya aqsamuhu. Aduh. Nah, maka ada khabar. Kemudian ismunya sebagai badal ba'din min kull, badal dari sini aqsam. Kemudian ini nanti ataf ke sini, ini ataf hakala. Harfunya ataf juga. Baik. Nah, hakala. Ma hiya aqsamuhu tsalatsatu? Apa itu pembagiannya yang 3? Tadi kan disebutkan bahwa isim atau kalam itu terbagi menjadi 3. Ya, kemudian dijelaskan juga dari mana diketahui kalau kalam itu terbagi menjadi 3, yaitu dari tatabbu' wal istiqra'. Apa itu tatabbu' wal istiqra'? Yaitu para ulama nahwu mereka meneliti kalam al-Arab. Ya, kalam al-Arab diteliti sehingga mereka mendapati atau menemukan jawabannya bahwa kalam al-Arab itu tidaklah keluar dari 3 pembagian tadi. Nah, apa itu 3 pembagiannya? Yaitu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. انظروا اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نكرر مرة أو مرات كثيرة ya. إذا كان هناك اسم نكرة, ada isim nakirah misalnya, kemudian setelahnya ada jumlah, maka jumlahnya itu adalah sebagai sifat daripada isim nakirah. Maka di sini nutarjim huruf yang datang dengan makna atau huruf yang memiliki makna. Hakada.
Jadi isim, fiil, dan huruf yang memiliki makna atau huruf yang datang dengan makna. Dan qulna fi liqa'il madhi harfun ja'a li makna, berarti di sana ada lawannya harfun ja'a harfun la ya'ti bil makna mathalan. Lawannya berarti huruf yang datang dengan makna, maka lawannya adalah huruf yang datang tidak memiliki makna. Kan begitu. Nah, huruf yang tidak memiliki makna itu adalah huruful hijaiyah, huruf hijaiyah. Itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Nah, itu semua huruf-huruf hijaiyah. Itu kan satu-satu begitu, sehingga tidak memberikan makna. Berbeda dengan huruf yang ja'a li makna seperti huruf ala misalnya. Ala itu kan bermakna di atas. Sehingga nanti kita gunakan untuk ya kosakata di atas berarti menggunakan ala semacam itu. Atau min. Min itu kan dari atau eh, untuk sebagian biasanya litab'id. Litab'id untuk sebagian. Masalan naqul ماذا مثال مثلا النحو من النحو min ilmi lughati masalan. Nahwu itu termasuk bagian dari ilmu lughah. Nah, semacam itu. Min itu berarti huruf min, huruf jar min itu memiliki makna sebagian dari atau at-tab'id. Nah, huna mawjud. At-tab'id. Nah, semacam itu. Jadi huruf itu terbagi menjadi dua ya. Ada huruf yang memiliki makna harfun ja'a li ma'nan, ada harfun lam ya'ti li ma'nan. Huna موجود حرف لم يأتي بمعنى. طيب نأتي إلى الشرح. قول المؤلف حرف جاء لمعنى. Ucapan muallif huruf yang datang membawa makna. Ihtirazan min harfin lam ya'ti lima'nan. Ihtirazan di situ. Ihtirazan mansub ya, karena dia sebagai maf'ul mutlaq yang fiilnya dibuang tentunya. Nah, untuk berhati-hati. Ihtaraza yahtarizu itu berhati-hati. Berhati-hati dari huruf yang tidak datang membawa makna atau tidak memiliki makna. Kal mimi, seperti huruf mim. Naam, huruf mim. Mim saja, mim faqat. Hakada mim la ya'ti bil makna, alaysa kadhalik. Mim, kalau mim doang kan enggak ada maknanya, tapi kalau min misalnya, nah itu kan huruf jar sehingga memiliki makna tadi at-tab'id. Nah, lakin man هذا الاسم لا لكن من هذا الاسم لا يسمى كلاما لأنها ليست حرفا جاء لمعنى. لكن من akan tapi man هذا الاسم لا يسمى كلاما, tidak dinamakan kalam, لأنها ليست حرفا جاء لمعنى. أنا dari kemarin juga atau sebelum-sebelumnya ya, أنا ما فهمت هذه الجملة من هنا. Nah ini أنا belum faham maksudnya gimana. Man minkum يفهم هذه العبارة يا إخوان. لكن من هذا الاسم لا يسمى كلاما لأنها ليست حرفا جاء لمعنى. لكن من dari sini baru paham. لكن من حرف جاء لمعنى, يعني ابتدائي الغاية. ابتدائي هنا badalnya badal dari sini ma'nan. Ibtidai kenapa majrur bil kasrah, karena dia badal dari ma'nan. Paham? Nah, ma'nan dia kenapa kok fathatain, seperti seakan dia mansub padahal kan didahului oleh huruf jarli misalnya. Dia sebenarnya bukan mansub, tapi dia majrur ya, majrur dengan kasrah muqaddarah ya. Ma'nan itu adalah i'rabnya majrurun atau makhfudun bil kasrati al muqaddarah.
dengan kasrah yang ditakdirkan. Karena ma'nan kan termasuk isim maksur. Isim maksur. Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri oleh huruf alif, ya, isim yang diakhiri oleh huruf alif dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, itu isim maksur. Nah, sehingga dia kasrahnya atau jernya, khafadnya itu menggunakan kasrah muqaddarah. Wa huna li ma'nan, huna harful jar li, kemudian ma'nan. Nah, itu naqulu kasrah muqaddarah. Ma'nan majrurun bil kasratil muqaddarah. Kemudian ibtidai itu badal dari ini. Karena kan badal menjelaskan, ya. Jadi huruf min itu adalah huruf yang datang membawa makna. Yaitu maknanya adalah ibtidail ghayah. Untuk awal dari tujuan. Atau tujuan lah akhirnya. Awal dari tujuan. Ibtidail ghayah. Masalan, ana min Pakistan. Berarti kan dari. Ibtidail ghayah. Dari. Ibtidai akhirnya. Wa tab'id. Wa tab'idi. Nah, tab'idi dia majrurun karena dia ma'tufun ila atau ma'tufun ala ibtida. Jadi min itu memiliki dua makna setidaknya. Ibtida'il ghayah dan at-tab'id. Nah, ini dua ini termasuk makna dari min. Nah, Ustaz, nah, kalau di kitab itu yang lakin, lakin mim itu bukan man tapi mim. Kan sebelumnya yang ini atasnya. kan sebelumnya kal mimi. Lakin mim hadal ismu la yusama kalaman. Jadi bukan man tapi mim kalau di kitab. Oh, berarti Sebelumnya maksudnya kan gimana? ini kal mimi. Nah, Kal mimi seperti mim. Namun mim isim ini tidak dinamakan kalam karena bukan huruf yang datang dengan makna. Jadi ini salah ketik, bukan man tapi mim. oh harusnya mim ya, mim Ya ya. mim. Iya, Ya kalau makanya anaknya dari kemarin-kemarin bingung maksudnya ini. Kalau man kan harusnya memiliki makna. iya, Kan makna untuk aqil misalnya untuk iya. orang. Nah, ahsan. Syukran, syukran. Barakallahu fiik. وإياكم بارك الله. هكذا إذن حتى هنا تفهمون إن شاء الله, ya. Jadi huruf yang datang memiliki makna itu yaitu yang berbeda dari huruf yang tidak memiliki makna, seperti huruf hijaiyah tadi kan. Kalau huruf hijaiyah kan cuma satu huruf sehingga tidak memiliki makna. Nah, هكذا. طيب واصل القراءة. من الأخ سدير من يقرأ معنا؟ وأنت اقرأ الأخ عبد الحكيم. Baik, Ustaz. ذكر المؤلف. Dzakarul muallifu anna lil ismi alamatin ma hiya arba'u alamatin al-khafdu wa tanwinu wa dukhulul alifi wal lami wa huruful khafdi bal muradu bil khafdi fi kalamil muallifi al-khafdu istilahu ahlil kufati wal jarru istilahu ahlil basrati. Qala Allah Ta'ala wa liman jaa'a bihi himlu ba'ir madza taqulu ba'irin huna ismun am fi'lun ismun wa ma fiha min alamatil ismi al-arba'ati at-tanwinu wal khafdu. Qala Allah Ta'ala wal laili idza yaghsha wal laili ma fiha min alamatil ismi al-alifu wal lamu wal khafdu. حسبك حسبك. ذكر المؤلف أن للاسم علامات. ذكر المؤلف أن للاسم علامات. علامات هنا منسوب بالكسرة لأنه جمع المؤنث السالم. Al-muallif menyebutkan bahwa isim itu memiliki tanda-tanda. Hiya arba'u alamatin. Hiya arba'u alamatin. Al-khafdu والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. ما المراد بالخفض؟ ما المراد بالخفض في كلام المؤلف؟ خفض. الخفض اصطلاح أهل الكوفة
Taban huna al-khafdu mubtada ya. Khabarnya adalah istilahu. Khafd itu adalah istilahnya ulama Kufah. Wal jarru istilahu ahli al-Basrah. Nah, ihfadhu hadhihi atau hadha al-mustalah. Al-khafdu itu ulama nahwu dari Kufah, kemudian al-jarru itu istilahnya dari ulama nahwu Basrah. Qala Allah Ta'ala وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ماذا تقول بعير هنا ماذا تقول بعير هنا يعني في هذه الآية بعير في هذه الآية اسم أو أم فعل اسم أم فعل الجواب اسم البعير بعير هنا في هذه الآية اسم طيب من أين عرفنا أن بعير هنا اسم أو وما فيها ما هنا انتبهوا ما هنا adalah ma al-istifham dan apa yang di dalamnya dari menurut min tadi kan artinya tab'id sebagian dari tab'id dan apa yang terdapat di dalamnya dari tanda-tanda isim dari tanda-tanda isim yang 4 jawabannya adalah at-tanwinu wal khafdu. Nah, ada dua tanda dari tanda-tanda isim yang 4 at-tanwin dan khafd. Ba'irin huna na'am dia kan khafd dan juga tanwin. Nah, qala Allah Ta'ala wal laili idza yaghsha wal laili idza yaghsha wal laili ma fiha min alamat al-ismi ma huna ma ismu istifham atau harfu istifham apa yang terdapat di dalamnya nya huna kan berarti kembalinya ke fiha menunjukkan muannas ya berarti kembalinya ke kalimah ya kalimatul lail hakala hada al-murad ma fi hadhihi al-kalimah yani kalimatul lail min alamatil ismi apa yang terdapat pada kalimat al-lail dari tanda-tanda isim yaitu al-alif wal lam al-alif wal lam wa al-khafdu. Nah, al-alif wal lam wal khafdu ada alif lamnya kemudian khafd laili. Hal yajtami'u at-tanwin wal alif wal lam apakah berkumpul tanwin dan alif dan lam alif lam ya apakah bisa berkumpul antara tanwin dan alif lam masalan huna al-laili ya al-laili ada alif lam kemudian coba kita tanwin wal lailin misalnya hal hada yajuz atau hal hada yastati'u al-jam'u baina tanwin wal alif wal lam masalan al-jawab la yajtami'an tidak bisa berkumpul antara tanwin dan alif lam. Alasannya la yumkinu an yakuna syai'un fihi al-alif wal lam wa yunawwanu abadan. Ya. Tidak mungkin an yakuna syai' syai' huna maksudnya adalah kalimat tentunya. Kalimat tidak mungkin sesuatu kalimat lah ya. Terdapat di dalamnya fihi hi kembali ke syai'. Fihi hi kembalinya ke syai'. Tidak mungkin ya terdapat di satu kalimat itu alif wal lam wa yunawwanu dan juga ditanwin. Yunawwan ini fi'il mudhari mabniun lil majhul dari fi'il nawwana yunawwinu tanwin yunawwinu kemudian dimajhulkan yunawwan hakala dan maka naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirnya huwa kembali ke syai'. Nah, huwa yunawwanu hakala. Kemudian abadan selamanya. Jadi memang enggak bisa bertemu antara atau bersatu lah gitu ya antara tanwin dan alif lam. Jadi tanda isim atau misalnya imma dia itu tanwin misalnya atau ada alif lamnya. Nah, itu aja. Tanda isim. Aduh, afwan. نقرأ بعده هل يمكن أن تجتمع العلامات الأربعة على هذا apakah mungkin ya berkumpul انظروا يمكن فعل مضارع والفاعل لهذا الفعل مصدر مؤول أن تجتمع
أن تجتمع هنا مصدر مؤول في محل رفع فاعل ya min fi'il yumkin. Apakah mungkin yani berkumpul al-alamatu marfu'un bid-dhammah karena dia fa'il dari fi'il tajtami. Oke, dan masdar muawwal an tajtami fi mahalli raf'in fa'il dari atau fa'il untuk fi'il yumkinu. Hakada. Al-arba'atu na'at atau sifah dari alamat. Baik, apakah mungkin berkumpul antara atau berkumpul 4 tanda itu sekaligus ala hada ini kan kembalinya ke tadi syai' yang atas tadi. Dan syai' tadi tentunya maksudnya adalah kalimat ya, kalimat. Apakah mungkin 4 tanda itu ya berkumpul pada satu kalimat atau satu isim lah misalnya? Al-jawab la yumkin. Al-jawabu la yumkin. Kenapa nggak mungkin? Karena tadi di awal kan sudah disebutkan bahwa tanwin dan alif wal lam itu tidak bisa bersatu. La yumkin. Alasannya karena li'anna at-tanwina wal alif wal lam la yajtami'an. Hada. Kemudian soal selanjutnya hal yajtami'u thalathatu? Hal yajtami'u thalathatu? هل يجتمع ثلاثة مرفوع بالضمة karena dia fa'il dari yajtami'u. جيد. ثلاثة fa'il dari fi'il yajtami'u. Dan انظروا ثلاثة مؤنث يجتمع مذكر. هذا يجوز ya ikhwan, يجوز. Karena ثلاثة di sini adalah muannasnya bukan hakiki tapi muannas majazi. Muannas majazi maka boleh fiilnya itu tidak bersambung dengan ta' ta'nis ya. Dan huna fa'il untuk fiil yajtami'. Apakah boleh berkumpul 3 tanda pada satu kalimat misalnya, pada satu isim misalnya? Al-jawab yumkinu an yajtami'a thalathun min al-arba'. Yumkinu an yajtami'a thalathun min al-arba'. Misalnya pada satu isim itu ada alif lamnya. Kemudian dia khafat misalnya. Kemudian didahului oleh huruf jar. Atau yang di ayat tadi yang di atas. Wal laili. Ini ada alif lamnya. Kemudian khafat. Kemudian wawunya adalah wawul qasam. Alaysa kadzalik? Wawunya adalah wawul qasam, kemudian ada alif lamnya, kemudian khafat atau jar. في هذه الكلمة في هذا الاسم يجتمع 3 علامات. نعم. طيب. إلى هنا وسنكمل القراءة في اللقاء القادم بإذن الله في حروف الخفض. طيب. هل من سؤال؟ وإلا سنقتفي بهذا القدر نعم نقرأ فرض المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم على حسن استماعكم وحضوركم، فتفضلوا.